Bayangan subuh dan air mata di dapur. Langit masih gelap, ayam belum berkokok, tapi Nuraini sudah berdiri di dapur mungil rumah kayu mereka yang mulai lapuk. Kompor minyak tanah menyala redup, menghangatkan tangan mungil yang menggenggam panci berisi air. Ditaruhnya segenggam teh dalam air mendidih, perlahan ia aduk sambil menahan air mata. Ibunya masih terbaring di kamar. Nafasnya berat, tubuhnya panas, dan obat dari puskesmas kemarin hanya membuatnya sedikit tenang. Nuraini tak mampu membawanya ke rumah sakit besar. Biaya? Jangankan untuk dokter, makan pun kadang dari belas kasihan tetangga. Ya Allah, Engkau tahu aku tak kuat, tapi aku tetap berdiri. Jika bukan karena ibu, mungkin aku sudah jatuh. Suaranya berbisik lirih. Uap teh menyatu dengan embun pagi yang masuk dari celah dinding. Ia tak sempat bercermin. Rambutnya dikepang seadanya. Ia hanya ingin segera ke pasar, membuka gerobak kecil tempatnya menjual es teh Rp1.000. Hari itu seperti biasa, tapi langit seolah memeluknya lebih erat. Ada sesuatu yang akan berubah, tapi Nuraini belum tahu. Dia hanya gadis biasa, dari dusun yang nyaris tak terlihat di peta. Es teh murah, tapi penuh doa. Pagi itu jalanan becek. Nuraini menarik gerobak es teh dengan tangan yang sudah terbiasa melepuh. Ia sampai di sudut pasar, dekat halte tua. Tempat itu miliknya sejak 3 tahun lalu, tempat ia menyambung hidup. Satu demi satu pembeli datang. Kebanyakan tukang ojek, buruh pasar, dan anak-anak sekolah yang menyelipkan uang koin dari celana seragam mereka. Tapi hari itu, datanglah seseorang yang berbeda. Mobil hitam berhenti pelan di seberang jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi, berjubah putih panjang. Wajahnya bersih, matanya dalam. Ia melangkah mendekat, menatap gerobak Nuraini dengan rasa ingin tahu. Nuraini gugup. Ia berdiri tegak, meski tubuhnya lelah. Ia menawarkan es tehnya dengan suara pelan. Es teh, 1.000, Pak. Pria itu mengangguk. Ia mengeluarkan uang 50.000, tapi Nuraini hanya punya kembalian 10.000. Maaf, saya tidak ada kembaliannya. Tapi pria itu tersenyum. Senyum itu lembut, seperti angin gurun yang datang setelah badai panjang. Tak apa, saya hanya ingin merasakan rasa dari tanganmu. Nuraini menunduk. Wajahnya merah. Ia tak tahu siapa pria itu. Tapi sejak tegukan pertama, sesuatu terjadi. Ibu yang terbaring dan harapan yang goyah. Hari menjelang sore. Nuraini pulang lebih awal. Di genggamannya masih ada uang lebih dari lelaki asing itu. Tapi pikirannya bukan soal uang. Ia terus mengingat senyuman pria tadi. Tatapannya. Sapaan dalam bahasa yang bercampur Inggris dan Arab. "Who are you?" bisik Nuraini dalam hati. Sesampainya di rumah, ia segera masuk ke kamar ibunya. Wajah ibunya pucat, tapi tersenyum saat melihat Nuraini pulang. "Sudah jualan, Nak? Dapat banyak hari ini?" Nuraini hanya mengangguk. Ia menggenggam tangan ibunya yang lemah. "Bu, andai kita bisa ke rumah sakit besar ya, andai Nuraini punya uang banyak." Air mata ibunya menetes. Tapi ia menyeka cepat. "Allah punya caranya sendiri, Nak. Kau jualan dengan jujur, itu saja sudah cukup." Nuraini memeluk ibunya erat. Di luar, hujan turun pelan. Angin menggerakkan tirai usang jendela. Di langit sana, ada doa yang baru saja dicatat oleh malaikat. Doa dari seorang gadis yang tak meminta apa-apa, kecuali kesembuhan untuk ibunya. Dan jauh di hotel mewah tidak jauh dari situ, pria berjubah putih itu menatap gelas berisi es teh terakhir yang ia minum. Ia tersenyum. Minuman ini, rasanya seperti air dari surga. Pertemuan pertama, senyum asing di pinggir jalan. Keesokan paginya, Nuraini kembali ke sudut pasar dengan gerobaknya. Udara masih dingin, dan kabut menggantung rendah di antara pepohonan yang diam. Suara pasar mulai ramai, tapi hatinya berdebar tak seperti biasanya. Dan benar saja, mobil hitam itu datang lagi. Lelaki yang sama turun. Kali ini ia tak langsung membeli, melainkan berdiri sebentar, memperhatikan Nuraini menyusun gelas-gelas plastik kecil. "Assalamualaikum." Suara itu berat namun tenang. Nuraini terkejut. Ia balas salamnya dengan gugup. "Waalaikumsalam, Tuan."
Pria itu tersenyum. Boleh saya tanya sesuatu? Apa yang membuatmu terus berdiri di sini tiap pagi? Nuraini tak tahu harus jawab apa. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan pipinya yang memanas. Saya hanya ingin bisa memberi makan ibu saya. Jawaban sederhana itu membuat pria itu terdiam. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya membeli satu es teh. Tapi saat ia menyeruputnya, matanya seperti menyimpan sesuatu, sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan saat ia pergi, Nuraini melihatnya menatap langit, seakan berkata pada Tuhan, "Inikah yang Engkau tunjukkan padaku?" Hari-hari bersama pelanggan misterius. Hari-hari berikutnya, pria itu selalu datang. Selalu di jam yang sama, dengan langkah tenang dan sorot mata teduh. Namanya akhirnya ia sebut, "Aku Salman." "Salman?" Nuraini mengerutkan dahi. "Seperti nama pangeran?" Pria itu tertawa kecil, tapi tak menjawab. Ia mulai bertanya banyak hal. Tentang kampung ini, tentang masa kecil Nuraini, tentang es teh buatannya. Dan setiap jawaban Nuraini, ia dengarkan seakan itu cerita paling menarik di dunia. "Kau gadis yang sabar. Jarang aku temui orang seperti itu di tempatku berasal." "Tuan, berasal dari mana?" Pria itu terdiam sejenak. "Jauh, tempat yang dikelilingi gurun dan istana. Tapi, hatiku tidak pernah setenang di sini." Nuraini tertawa kecil. Baginya, itu hanya candaan. Mana mungkin seorang pangeran berjalan-jalan di pasar becek seperti ini? Tapi dia tak tahu bahwa dunia memang sedang mengubah takdirnya secara perlahan. Suara doa dan tatapan yang tak biasa. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Nuraini bersiap pulang. Tapi Salman menahan langkahnya. "Boleh aku ikut mengantar?" Nuraini ragu. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Di jalan yang lengang, mereka berjalan berdampingan. Salman memperhatikan setiap rumah, setiap anak kecil yang bermain di lumpur, setiap ibu yang menjemur pakaian usang. Di depan rumah sederhana Nuraini, ia berhenti. "Ini rumahmu?" "Iya." "Maaf, kecil, dan sudah tua." Salman menatap rumah itu seakan menatap permata. "Rumah ini lebih hangat dari istanaku." Kalimat itu menghentikan langkah Nuraini. Ia tertegun. Ia tak tahu harus membalas apa. Hatinya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Dan saat ia membuka pintu rumah, suara batuk ibunya terdengar. Salman spontan mendekat. "Ibukah itu?" Nuraini mengangguk. Salman menatap ke dalam kamar sebentar, lalu menunduk. "Boleh aku berdoa untuknya?" Tanpa menunggu jawaban, ia mengangkat tangan dan membaca doa dalam bahasa Arab. Suaranya khusyuk dan begitu dalam. Nuraini hampir menangis mendengarnya. Ada kekuatan dalam doa itu. Ada cinta. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan saat itu, ia tahu, pria ini bukan pria biasa. Hujan, doa, dan rasa yang tak terdefinisi. Malamnya, hujan turun deras. Atap bocor rumah Nuraini meneteskan air ke lantai. Ia sibuk menaruh baskom dan ember di sana-sini. Ibunya tertidur lelap setelah minum obat. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Nuraini membukanya, dan mendapati Salman berdiri basah kuyup. Dengan payung yang sudah miring. Tangannya membawa bungkusan plastik. "Aku tidak bisa tidur. Aku ingin memberimu ini." Di dalamnya, ada selimut tebal, termos berisi teh panas, dan sebotol madu Yaman. Nuraini tercekak, ia menahan air mata. Kenapa Tuan sebaik ini pada saya?" Salman menatapnya dalam-dalam. "Karena saat semua orang mencari kecantikan, aku mencari hati. Dan hatimu bersinar terang, meski kau sendiri tak melihatnya." Suasana hening. Hujan terus jatuh, seperti mengiringi melodi cinta pertama yang belum terucap. Mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat, waktu berhenti. Malam itu, di bawah atap bocor, dalam rumah yang nyaris roboh, dua hati mulai saling merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tak disangka, gadis sederhana itu telah mengetuk pintu hati seorang pangeran. Surat undangan tak terduga. Pagi itu, Nuraini baru saja selesai mencuci pakaian saat suara motor berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berpakaian rapi datang membawa amplop tebal berwarna emas.
Nuraini binti Salim, "Saya, ini untuk Anda. Mohon dibaca segera." Amplop itu berat. Ada lambang emas di sudutnya, lambang yang belum pernah ia lihat. Saat dibuka, kertasnya harum, dan tulisannya rapi dalam bahasa Inggris dan Arab. Nuraini terdiam, jantungnya berdetak cepat. Undangan resmi, hadiri jamuan khusus di Hotel Al-Fateh, pukul 19, atas nama Tuan Salman Al-Rashid, pewaris kerajaan Al-Saudi. Tangannya gemetar. Al-Rashid, itu nama keluarga bangsawan Arab yang hanya ia dengar dari berita internasional. Gaun sederhana, hati yang gemetar. Saat malam tiba, Nuraini hampir batal datang. Ia hanya punya baju terbaiknya, gamis putih dengan sulaman kecil, peninggalan ibunya saat masih muda. Ia berdiri di depan cermin retak, menata rambutnya seadanya. "Aku hanya ingin mengembalikan undangan ini. Mungkin ini salah kirim." Tapi saat ia tiba di hotel megah itu, petugas membungkuk hormat padanya. "Selamat datang, Miss Nuraini. Tuan Salman telah menunggu." Ruangan itu seperti dari mimpi. Lampu kristal, meja panjang dengan lilin-lilin indah, dan di ujungnya, Salman berdiri. Dengan jubah emas, senyum hangat, dan mata yang tak lepas dari Nuraini. "Kau datang. Kenapa saya?" Salman mendekat perlahan. "Karena malam ini, aku akan berkata jujur tentang siapa aku." "Siapa sebenarnya pangeran itu?" Salman membuka gulungan kecil di tangannya, dan menunjukkannya pada Nuraini. Di sana tertera namanya lengkap, H.R.H. Salman bin Abdul Al-Rashid, pangeran kelima dalam garis tahta keluarga kerajaan Al-Saudi. "Ayahku mengutusku ke Asia untuk memahami kehidupan rakyat jelata, agar aku bisa menjadi pemimpin yang benar-benar tahu rasanya lapar, haus, dan cinta sejati." Ia menatap Nuraini dalam-dalam. "Dan aku menemukannya dalam satu gelas es teh dari tanganmu." Air mata Nuraini jatuh. Ia tak tahu harus berkata apa. "Saya hanya gadis kampung. Tapi kau memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta, ketulusan." Penolakan yang menyayat. Salman akhirnya menyatakan niatnya. "Aku ingin membawamu ke Riyadh, menyembuhkan ibumu di rumah sakit terbaik, dan, jika Allah mengizinkan, menjadikanmu istriku." Nuraini terpaku. Dunia seakan berhenti, tapi ia menggeleng lemah. "Tidak, saya tidak pantas." Salman terkejut. Ia maju satu langkah. "Kenapa?" "Karena dunia kita terlalu jauh. Saya takut. Saya bukan siapa-siapa, kau segalanya. Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan tahta." Tangis Nuraini pecah. Ia lari keluar ruangan, meninggalkan jamuan yang kini terasa dingin. Sakit yang tak bisa ditahan. Malam itu, ibunya mengalami sesak hebat. Nuraini menggigil, memeluk ibunya yang makin lemah. Ia menjerit dalam hati, "Ya Allah, jangan ambil ibu, jangan sekarang." Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Salman datang. Bersamanya, tim medis lengkap. Ambulans mewah menunggu. Tanpa berkata banyak, ia angkat ibu Nuraini dengan lembut. Dalam waktu singkat, mereka sudah berada di ICU rumah sakit terbaik di kota. Nuraini duduk menangis di kursi ruang tunggu. Salman berdiri di sampingnya, diam, hanya menggenggam tangannya. "Jangan tolak cinta yang datang dari doa." Sebuah sujud di atas karpet istana. Beberapa hari berlalu. Ibu Nuraini perlahan membaik. Hari itu, Salman mengajak Nuraini ke satu tempat yang ia rahasiakan. Ternyata, sebuah villa besar dengan halaman seperti surga. Di tengahnya, hamparan karpet merah dan mihrab kecil menghadap kiblat. "Ini bukan rumahku. Ini adalah tempat sholat yang kubangun dari semua mimpiku." Ia menggelar sajadah. "Sujudlah bersamaku." Bukan sebagai raja dan rakyat, tapi sebagai dua hamba yang sama-sama mencintai Allah. Mereka sholat berdampingan. Dan Nuraini merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Saat salam terakhir, Salman menatapnya dan berkata pelan, "Maukah kau menjadi pendampingku di dunia dan akhirat?" Lamaran di bawah langit Indonesia. Di depan matahari terbenam, di atas bukit kecil desa Nuraini. Salman berlutut, bukan dengan cincin berlian,
tapi dengan sebiji kurma dan segelas air Zam-Zam. Karena cinta sejati tak diukur dari emas, tapi dari keberanian untuk saling menggenggam, bahkan ketika dunia memandang rendah. Nuraini gemetar. Tangannya menutupi mulut. Ia menangis, lalu mengangguk pelan. Saya terima. Langit pun berubah warna. Seolah Allah sendiri merestui kisah ini. Dan desa kecil itu, yang dulu tak dikenal siapapun, kini menjadi saksi cinta seorang pangeran dan gadis penjual es teh. Pernikahan megah di Istana Riyadh. Tanggal pernikahan pun diumumkan. Media internasional heboh, Pangeran Arab Saudi menikahi gadis penjual es teh dari Indonesia, jadi berita utama di banyak negara. Tapi Nuraini tetap merasa kecil, sederhana, dan takut. Di Riyadh, ia dibimbing oleh para wanita kerajaan. Diajari adat, etika, bahkan cara memakai mahkota kecil. Tapi saat berdiri di depan cermin, dalam gaun putih panjang bertabur kristal. Ini aku? Ini nyata? Pintu megah dibuka. Salman berdiri di ujung lorong emas, mengenakan jubah putih bersulam benang emas. Azan dikumandangkan. Akad nikah berlangsung dalam bahasa Arab. Suara tangis haru menggema dari para tamu kehormatan. Saya terima nikahnya Nuraini binti Salim. Tangis Nuraini pecah. Hari itu, ia bukan lagi gadis kampung. Ia jadi istri pangeran. Malam pertama di istana. Langit Riyadh malam itu bertabur bintang. Mereka duduk di balkon istana, hanya berdua. Aku takut ini semua hanya mimpi, Salman. Jika ini mimpi, maka kita sujud dan meminta Allah tak pernah membangunkan kita. Salman memeluknya dengan hangat. Tidak sebagai raja, tapi sebagai lelaki yang sungguh mencintai. Kau tak harus berubah menjadi siapa-siapa. Cukup jadi Nuraini. Itu sudah cukup menggetarkan hatiku. Dan di malam itu, cinta mereka benar-benar bersatu. Dalam diam, dalam doa, dalam tangisan haru yang tak berhenti hingga pagi. Hati yang terluka di balik tahta. Hari-hari berlalu. Nuraini kini belajar bahasa Arab, protokol kerajaan, bahkan tampil di televisi sebagai istri pangeran. Tapi tak semua orang menerima. Ada para bangsawan yang membisikkan kebencian. Dia tak pantas, dia hanya gadis pasar. Di balik senyuman, Nuraini menangis. Kadang ia duduk di taman istana, memeluk dirinya sendiri. Ya Allah, apakah aku salah masuk ke dunia ini? Salman tahu. Ia duduk di sampingnya suatu malam. Jika dunia menyakitimu, kita tinggalkan istana ini. Kita hidup di desa, tanpaku menjadi pangeran. Tidak, Salman, aku ingin jadi kuat. Demi cinta kita, keajaiban ibu. Suatu hari, kabar datang, ibunya Nuraini sembuh total. Bahkan bisa berjalan dan berbicara lebih kuat dari sebelumnya. Ia dibawa ke Riyadh dan tinggal di villa khusus, dikelilingi pelayan dan dokter pribadi. Nak, aku selalu berdoa agar kau menikahi orang baik. Tapi Allah memberimu lebih dari itu. Ia beri kau surga kecil di dunia. Pelukan mereka tak terpisahkan. Salman mencium tangan ibunya dengan takzim. Terima kasih, telah melahirkan wanita yang mengubah hidupku. Kabar kehamilan. Pagi itu, Nuraini merasa mual dan lemas. Dokter istana tersenyum. Selamat, Putri Nuraini. Anda mengandung anak pertama pewaris. Tangis Nuraini tumpah. Ia memeluk perutnya. Ya Allah, aku, hamba MU yang dulu menjual es teh, kini kau amanahi jiwa baru. Salman mencium dahinya dengan lembut. Anak kita akan tumbuh dengan dua warisan, kekuatan hati ibunya, dan cinta tak terbatas dari ayahnya. Rindu akan tanah air. Saat usia kandungan masuk bulan ke-7, Nuraini meminta satu hal. Bolehkah aku pulang ke kampungku, walau hanya sebentar? Salman setuju. Kepulangan mereka seperti pesta besar. Orang-orang menyambut dengan tangis, tumpeng, doa, dan pelukan. Rumah tua Nuraini kini sudah direnovasi, dijaga, dan jadi tempat pengabdian. Ini kampungmu, Nuraini. Dan kini, juga kampungku. Salman ikut sholat berjamaah di masjid desa. Ia cium tangan para kiai, duduk bersila bersama anak-anak. Hari itu, seluruh kampung menangis bahagia. Saat bayi itu lahir, di Riyadh, dengan iringan doa dari seluruh dunia,
Nuraini melahirkan bayi laki-laki. Wajahnya seperti Salman, tapi senyumnya mirip Nuraini, tulus dan hangat. Namanya Muhammad Rayyan Salman. Tangisan bayi itu terdengar lembut, seolah membawa angin surga ke dalam istana. Seluruh kerajaan bersukacita. Tapi bagi Nuraini, momen itu bukan soal kerajaan, tapi soal cinta yang tak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Surat dari masa lalu. Suatu malam, Nuraini membuka kotak kecil berisi kenangan lama. Ia menemukan secarik kertas, penuh tulisan tangannya sendiri, dari masa remajanya. Ya Allah, aku tidak minta menjadi kaya, tapi jika suatu hari aku bertemu seseorang yang baik, hamba ingin mencintai dan dicintai karena MU. Ia tersenyum, air matanya menetes di atas tulisan itu. Dan engkau benar-benar kabulkan. Salman memeluknya dari belakang. Di luar jendela, bulan Riyadh bersinar indah, menyinari dua jiwa yang disatukan bukan karena takdir biasa, tapi karena doa, air mata, dan ketulusan hati. Tahun-tahun penuh cinta. Tahun berganti. Muhammad Rayyan tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan luar biasa manis. Ia hafal doa-doa, mencium tangan ibunya setiap pagi, dan sering berbisik pada ayahnya. Abi, kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti Abi, mencintai Ummi sepenuh hati. Salman dan Nuraini tertawa. Tapi di balik tawa, mereka tahu, hidup di kerajaan tak selalu mudah. Banyak mata mengintai. Banyak protokol yang memisahkan mereka dari kehidupan sederhana yang dulu mereka impikan. Tekanan dari dalam istana. Para petinggi mulai membisikkan bahwa Muhammad Rayyan, meski darah pangeran, lahir dari gadis kampung yang tak punya darah bangsawan. Dia tidak layak meneruskan tahta. Nuraini terdiam saat mendengar itu. Hatinya teriris. Ia tahu, apapun yang ia capai, asal-usulnya akan selalu dijadikan alasan untuk merendahkan anaknya. Salman marah. Tapi ia peluk Nuraini dan berkata, "Jangan takut. Kita bukan sedang membela darah. Kita sedang membela cinta, dan cinta tak perlu silsilah." Perjalanan ke Mekah. Dalam diam, Nuraini membawa Rayyan kecil ke Mekah. Tanpa mahkota, tanpa rombongan besar. Hanya dia, anaknya, dan dua pengawal. Di hadapan Ka'bah, ia sujud lama sekali, menangis hingga tubuhnya bergetar. Ya Allah, jangan angkat aku ke langit karena mahkota, tapi angkatlah aku karena sabar dan ikhlas mencintai. Rayyan menggenggam tangannya kecil-kecil. Ummi, kenapa menangis? Karena Ummi terlalu mencintai kamu dan takut kehilangan semuanya. Ujian kesehatan yang menghantam. Suatu pagi, Nuraini pingsan. Ia kelelahan, tekanan darahnya tinggi, dan jantungnya melemah. Dokter menyarankan istirahat total. Tapi Nuraini keras kepala. Ia tetap mendidik Rayyan, tetap menerima tamu kerajaan, tetap menjadi ibu dan istri. Salman memohon, "Tolong, berhenti sejenak. Aku lebih takut kehilanganmu, daripada kehilangan seluruh dunia ini." Tangis Nuraini pecah lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar istirahat, dan mulai menulis buku kecil, tentang kisah hidupnya, untuk Rayyan baca kelak. Surat Cinta untuk Anak. Buku itu berjudul, "Untukmu, Anak dari Es Teh dan Mahkota." Dalam buku itu, ia menulis, "Anakku, jika suatu hari dunia menyakitimu, lihatlah cermin. Ingatlah bahwa engkau adalah anak dari ibu yang pernah dianggap tak layak, tapi tetap berdiri, karena cinta kepada Allah dan keluarganya. Jika engkau harus memilih antara kekuasaan dan kebenaran, pilihlah kebenaran. Dan jika engkau rindu pada ibumu, bacalah surat ini di tempat yang paling sepi, karena di sanalah doaku berhembus." Pelukan terakhir. Hari itu datang. Di taman istana, Nuraini duduk di kursi panjang, mengenakan gamis putih dan jilbab lembut. Rayyan remaja datang membawa buku ibu yang ia temukan di rak. "Ummi, aku baca semuanya, dan aku menangis." Nuraini tersenyum, lalu berkata pelan, "Jaga ayahmu, jangan biarkan dia kesepian saat aku tak ada nanti." "Ummi, jangan bicara begitu, kamu anak yang kuat, Rayyan." Ia peluk anaknya, lama, dan senyumnya tak pernah hilang. Beberapa jam kemudian,
Nuraini menghembuskan napas terakhir, dengan Al-Quran di dada dan nama anak serta suaminya di bibirnya. Dunia berduka. Berita meninggalnya Nuraini mengguncang dunia. Jutaan orang melayat. Banyak yang tak mengenalnya secara pribadi, tapi semua merasa kehilangan. Gadis sederhana dari Indonesia yang mengajarkan dunia tentang cinta yang tak perlu silsilah. Di Masjid Nabawi, doa mengalir. Di kampung halamannya di Indonesia, azan berkumandang serentak di setiap musala. Satu desa menunduk. Mereka kehilangan putri terbaik mereka. Salman mengenakan pakaian hitam. Rayyan berdiri di sampingnya. Dunia bisa memiliki kerajaan, tapi aku hanya memiliki satu ratu. Dan Allah telah memanggilnya lebih dulu. 20 tahun kemudian, Rayyan kini menjadi pria dewasa. Ia tidak menjadi raja. Ia memilih menjadi pembela kemanusiaan, mendirikan yayasan amal di Indonesia dan Timur Tengah dengan satu nama, The Nuraini Foundation. Ia sering mengunjungi kampung ibunya. Duduk di bangku kayu tempat ibunya biasa menjual es teh. Disinilah semua kisah ini dimulai. Dan di suatu malam yang sunyi, ia membuka buku ibunya lagi, dan membaca halaman terakhir. Anakku, mungkin saat kau baca ini, aku sudah tiada. Tapi cinta tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat, dari dada ke langit. Dan jika engkau ingin tahu di mana aku, carilah di setiap tempat kamu mencintai karena Allah. Rayyan menatap langit. Air matanya jatuh, tapi senyumnya muncul perlahan. Aku menemukanmu, Ummi. Di setiap doa, di setiap cinta, di setiap langkahku menuju kebaikan. Narasi ini berakhir, tapi cintanya tetap abadi di hati siapapun yang membaca dan percaya bahwa cinta sejati tidak butuh tahta. Ia hanya butuh keikhlasan dan doa,